Shalom jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk berdiri. Kita patut bersyukur bahwa dalam kondisi pandemi corona ini mengingatkan kita betapa besar kasih setia Tuhan kepada kita. Karena pemeliharaan dan anugerah-Nya lah kita ada sekarang ini, dan juga merupakan anugerah Tuhan pula saat kita diperkenankan untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu, mari kita datang dengan penuh syukur, mengarahkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan sikap penyembahan. Karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangan. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan dari Allah Roh Kudus. Amin. Saya bacakan firman Tuhan yang menuntun ibadah kita pada hari ini. Diambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 17 mengatakan demikian. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Mari jemaat sekalian dengan penuh syukur kita puji dan sembah Tuhan. Naikkan pujian suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, di setiap waktu kami puji Dikau. Suci, 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 yang Maha Pengasih, Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Bait kedua. Suci, 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 semua sembahlah, pujilah namanya, hai makhluk sekalian. Malaikat di surga bersujud menyembah Allah yang kekal selama-lamanya. Jemaat silakan duduk kembali. Kita tahu hanya Tuhan yang mengasihi kita. Kita tahu pribadi yang demikian mengasihi kita sehingga Ia membuktikan cintanya untuk kita. Dia bersedia membayar dengan hidupnya. Mari kita naikkan pujian hanya Kau, karena Tuhan telah buktikan cintanya untuk kita. Kau telah buktikan cintamu pada
membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Jemaat disilakan untuk berdiri. Mari dengan tulus dan jujur kita akan terbuka di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, supaya Tuhan berkenan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang penuh rahmat, tertunduk kami di hadapan-Mu penuh sesal dan malu, karena kami umat yang berdosa dan tidak layak. Kami telah mendukakan hati Tuhan dan menyakiti hati sesama kami, baik melalui pikiran, juga rancangan hati kami yang jahat dan tidak berkenan di hadapan-Mu. Perkataan-perkataan kami seringkali kasar, perbuatan-perbuatan kami seringkali tercela, bahkan kami berdusta untuk menyembunyikan kesalahan kami, atau untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan diri sendiri. Kami mementingkan diri sendiri dan kami lalai untuk menjadi saluran berkat dan saksi-Mu. Ya Tuhan, betapa berdosanya kami di hadapan-Mu. Karena itu kami mohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan atas segala dosa-dosa kami. Dan kiranya Engkau ya Tuhan berkenan menyucikan kami dengan darah Kristus yang kudus, yang telah tercurah di Kalvari. Dan bawalah kami ya Tuhan untuk lebih dekat kepadamu. Bapa, dengarkanlah seluruh doa kami, yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Jemaat sekalian, kita bersyukur karena di dalam Tuhan ada pengampunan, di dalam Tuhan ada pertolongan. Saya akan sampaikan berita anugerah bagi kita sekalian yang telah mengaku dosa. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Bersama kita akan perhatikan petunjuk hidup baru. Jemaat sekalian dipersilakan membuka Mazmur 119 ayat 105. Dan saya percaya ini merupakan ayat yang sangat familiar dengan kita. Mari kita baca dari natsnya. 2, 3. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah Tuhan menolong kita dan memimpin kita di dalam firman-Nya. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Kita yang telah menjadi anak Tuhan seharusnya mengalami perubahan yang indah di dalam Tuhan, mengalami perubahan ajaib dengan meninggalkan dosa kita. Mari dengan penuh sukacita kita naikkan pujian perubahan ajaib jadilah padaku, bait 1 dan 3. Sejak ku terima Yesus.
kita sejak kita menerima Tuhan Yesus. Jemaat kami silakan untuk berdiri dan bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita mengenai pelayanan diakonia gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, proses pembuatan ibadah online tiap hari Selasa dan segala peralatan yang dibutuhkan, berdoa untuk Ibu Nia yang mendekati masa persalinan, dan berdoa bagi pemerintah yang bekerja untuk mempersiapkan new normal di Indonesia. Dan persilakan Lokse Cici untuk memimpin doa ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Allah yang begitu memperhatikan kami, umat tebusannya, kami mengucap syukur karena kami boleh kembali menikmati awal bulan. Terima kasih berkat Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga boleh beribadah, bahkan kami juga akan membawa syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat keberadaan gereja Tuhan di Indonesia, dan kami terus memohon belas kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati secara khusus untuk komisi diakonia yang ada di dalam gereja-gereja. Biarlah Tuhan yang terus menolong di dalam mewujudkan tugas gereja di tengah-tengah bangsa kami secara khusus. Tuhan berkati para pengurus, dan kiranya melalui komisi diakonia dan tugas yang mereka lakukan, kasih Tuhan juga boleh disebarluaskan bagi orang-orang yang baik yang sudah mengenal Tuhan maupun mereka juga yang belum mengenal Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga bersyukur kami boleh Tuhan tolong untuk mempersiapkan ibadah online, untuk menolong kami beribadah minggu. Dan kami rindu biarlah Tuhan yang terus memberikan semangat secara khusus untuk tim ibadah online di GKT Ampenan. Biarlah sukacita daripada Tuhan berikan bagi setiap mereka di dalam mempersiapkan pelayanan yang tidak mudah ini. Dan kami juga terus rindu Tuhan yang menolong, Tuhan berkenan mencukupkan segala apa yang dibutuhkan di dalam menunjang proses perekaman ibadah online ini. Biarlah Tuhan yang menggerakkan hati kami semua untuk boleh mendukung secara khusus untuk peralatan-peralatan yang digunakan. Dan saat ini juga Tuhan, kami memohon belas kasih Tuhan untuk salah satu jemaat kami, yaitu Bu Nia yang sedang mempersiapkan diri untuk bersalin. Kami rindu juga Tuhan memberkati persiapan sekeluarga, segala sesuatu, hati, dan juga kami rindu ketika proses persalinan akan tiba, Tuhan menolong para tim medis yang bekerja. Biarlah Tuhan memberkati sehingga boleh memberikan pelayanan yang baik. Dan kami rindu juga Bu Nia boleh bersalin dengan baik, bahkan juga dalam keadaan sehat. Dan kami boleh bersuka cita melihat jiwa baru, jiwa calon anak sekolah minggu di gereja kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa menyerahkan di hadapan-Mu secara khusus untuk program pemerintah dalam memasuki new normal. Tuhan memberkati mereka, boleh Tuhan berikan hikmat di dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka boleh sungguh mempersiapkan dengan baik. Dan bahkan kami juga para warga bangsa Indonesia boleh mendukung program pemerintah ini, dan segala anjuran yang mereka sampaikan di dalam memasuki new normal boleh kami taati. Dan kami rindu biarlah segala sesuatu yang terbaik untuk bangsa kami boleh dipikirkan oleh para pemerintah kami. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa secara khusus untuk jemaat kami yang lanjut usia. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka, walaupun tubuh mereka lemah, mereka lanjut usia, tetapi iman mereka boleh tetap kuat di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Lokse Cici. Jemaat sekalian, dalam kondisi saat ini, kondisi yang tidak menentu karena ada pandemik, satu hal yang memberikan kita kekuatan adalah bersandar pada firman Tuhan.
Karena itu kita akan persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Suhartoyo. Kita naikkan satu pujian yang mempersiapkan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah ucapan syukur kita naikkan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, karena Allah Tritunggal begitu mengasihi saya dan setiap kita, sehingga kita tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat untuk beribadah. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita rendahkan hati, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sangat baik. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan berkati kami. Tuhan menolong agar setiap kami sungguh-sungguh mengalami berkat dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kami memandang kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Bersama-sama kita membuka firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Kita akan membaca ayat 26 sampai 31 dan ayat 38 saja. Sida-sida dari Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada orang yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Ayat 38. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air.
baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, pada suatu ketika saya berjumpa dengan salah satu jemaat. Ketika saya melihat jemaat itu sedang membaca Alkitab, lalu saya hanya mengatakan, "Ibu luar biasa, masih setia membaca Alkitab." Lalu dia berkata, "Waktu normal saja saya membaca Alkitab, apalagi di dalam musim sekarang ini lebih banyak waktu saya bisa membaca Alkitab karena pekerjaan-pekerjaan saya untuk sementara tidak bisa berjalan dengan baik, bahkan di-off-kan." Dan dia mengatakan melalui membaca firman Tuhan dia mengalami kekuatan, mengalami penghiburan, sehingga dia bisa melewati hari-hari sampai hari itu dengan sukacita. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, peranan firman Tuhan di dalam kehidupan manusia begitu penting. Apalagi dalam situasi di mana kita ini saat menghadapi pandemi ini, kita perlu terus dekat dengan Tuhan, yaitu dekat dengan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari apa yang dikatakan oleh Lukas dalam kitab Kisah Para Rasul ini, yaitu tentang cerita sida-sida dari Ethiopia yang mendengar firman Tuhan dan mengalami sesuatu yang luar biasa. Saudara, Alkitab dan Corona, kira-kira itulah judul khotbah saya pagi hari ini. Peranan yang pertama yang kita bisa lihat di dalam bagian ini, yaitu firman Tuhan itu menjawab kebutuhan manusia. Ayat 28, 31 dan 35 di sana menjelaskan bagaimana firman Tuhan itu membawa sida-sida itu untuk mengalami kebenaran. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa firman Tuhan itu menjawab kebutuhan. Berarti kebutuhan itu sesuatu yang sangat penting. Kalau kita bicara kebutuhan, berarti sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau kebutuhan itu tidak dipenuhi, akan ada dampaknya, bahkan bisa berakibat buruk. Misalnya saja kalau kita hari ini harus makan makanan yang sehat, maka kita perlu makanan yang sehat. Kalau tidak, itu akan berdampak buruk dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, di dalam bagian ini diceritakan ada sida-sida yang berjumpa dengan Filipus, yang berjumpa dengan firman Tuhan. Saudara, siapa sih sida-sida ini? Jelas keterangan firman Tuhan ini luar biasa, bahwa sida-sida ini adalah bangsa Ethiopia. Berarti dia itu termasuk golongan pada zaman itu, golongan bangsa kafir. Sida-sida itu termasuk disebut orang yang tidak lumrah. Karena apa? Karena dia dikebiri sehingga tidak punya jenis kelaminnya itu apa. Sida-sida ini juga adalah orang yang punya jabatan. Dikatakan di sini jabatannya itu sebagai bendahara Ratu Ethiopia. Inilah status, inilah keterangan tentang sida-sida itu. Saudara-saudara, sida-sida ini dikatakan dalam bagian ini datang ke Yerusalem. Ini menunjukkan bahwa sida-sida ini adalah orang kafir yang menganut agama Yahudi, sehingga dia pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Saudara, ketika dia pergi ke Yerusalem, ini menunjukkan bahwa dia itu sangat membutuhkan akan ibadah. Dia menganggap ibadah itu begitu penting, dan firman Tuhan itu begitu penting. Karena apa? Firman Tuhan itu menjawab kebutuhannya. Dia orang kafir, tetapi dia memerlukan firman Tuhan. Saudara, jarak antara Yerusalem dengan Ethiopia itu sekitar 2.560 km.
Dan Sida-sida ini harus pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Di sana untuk beribadah. Untuk apa? Di sana untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan yang luar biasa di sini, Sida-sida ini setelah mendengar firman Tuhan di Yerusalem, dia akan pulang. Di dalam perjalanan itulah Sida-sida ini sedang mempelajari kembali apa yang sudah dia dengar firman Tuhan ketika dia beribadah. Ini teladan yang baik, yaitu apa? Ketika selesai ibadah, dia pulang, dia terus membicarakan firman Tuhan itu. Sida-sida bukan orang yang dengar firman Tuhan, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan langsung, tidak. Tetapi firman Tuhan itu dia resapi, dia gumulkan, dia pikirkan. Dan firman Tuhan yang dia baca di dalam bagian ini adalah kitab Nabi Yesaya 53. Ternyata ketika dia beribadah itu, dia sedikit mengalami persoalan, yaitu mengalami kebingungan ketika membaca firman Tuhan atau ketika dia mendengarkan firman Tuhan. Orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi menganggap Yesaya 53 ini berbicara tentang kehidupan Nabi Yesaya. Tetapi tokoh-tokoh agama, termasuk orang Kristen, ini menganggap bahwa bagian ini berbicara tentang Yesus. Bukan bicara tentang Yesaya, tapi nubuatan tentang Yesus. Lalu di dalam perjalanan ketika mereka pulang dari Yerusalem, mereka mengalami kebingungan, mana ini yang benar? Mereka membutuhkan kebenaran. Lalu Tuhan tahu. Tuhan berbicara kepada Filipus, datangi Sida-sida itu. Dan kita lihat Sida-sida itu ditemui oleh Filipus, dan Sida-sida itu mendengar penjelasan dari Filipus. Sida-sida ini mengalami satu kebutuhan yang terpenuhi, yaitu dia menemukan kebenaran bahwa kitab yang dia baca itu adalah kitab yang membicarakan tentang Yesus Kristus. Saudara, pentingnya kita membaca, merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu akan membawa kita untuk kita menemukan kebenaran-kebenaran. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, maka seharusnya kita terus dekat dengan firman Tuhan. Kata-kata yang indah berbunyi demikian, Alkitab adalah satu-satunya kitab yang penulisnya selalu hadir pada saat kita membacanya. Jadi Alkitab ini adalah satu-satunya kitab yang kalau kita membaca, kita mengalami perjumpaan dengan kebenaran-kebenaran itu. Tentunya kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Saudara, Alkitab menjawab setiap pertanyaan di dalam kehidupan kita. Bukankah hari ini dalam musim pandemi ini seringkali kita mungkin mendengar ada seminar ini, seminar itu, ada ayat ini, ayat itu, ada pertanyaan ini, pertanyaan itu. Misalnya saja, apakah ibadah online itu Alkitabiah? Apakah corona ini adalah kutukan Tuhan? Apakah corona ini tanda akhir zaman? Lalu pertanyaan yang lain juga, mengapa Tuhan diam? Lalu sebagai anak Tuhan, kita mencari jawaban kebenaran itu di mana? Kita boleh ikut seminar ini, seminar itu. Tapi izinkan saya bertanya, kita juga harus selektif. Pembicaranya siapa, dari gereja mana, dan sebagainya. Supaya kita ini tidak mengalami kebingungan. Kalau tidak,
kita seperti sida-sida ini. Dia mengalami kebingungan. Saudara-saudara, kalau hari ini kita membaca firman Tuhan, itu sangat penting. Karena ketika kita melihat pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan tadi, kita bisa belajar dari firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Saya yakin, kita yang sudah dewasa, kita yang sudah pemahamannya baik, akhir zaman jelas kita tidak ada yang tahu. Karena akhir zaman itu dikatakan kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Jadi kita tidak usah bingung sudah. Jalani hidup ini dengan berdoa, berjaga-jaga. Sehingga hidup kita ini tetap dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, kita perlu terus membaca firman Tuhan. Karena dari situ kita menemukan kebenaran. Dari situ kita bisa melawan ketidakbenaran yang ada di dalam dunia ini. Bahkan pencobaan, kesulitan hidup, kita bisa lawan dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Tuhan Yesus ketika dicobai oleh iblis, Tuhan Yesus selalu kembali kepada firman Tuhan dengan mengatakan ada tertulis. Itu berarti Tuhan Yesus memakai firman Tuhan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan dan pencobaan yang dia alami. Saudara, firman Tuhan adalah jawaban kebingungan kita. Mari kita kembali setia, menyediakan waktu, bukan menyisakan, untuk membaca firman Tuhan. Tidak sulit. Ketika kita membaca satu pasal, bertanyalah, pasal ini berbicara apa kepada saya? Itu saja. Hari ini apa yang harus saya lakukan ketika saya membaca firman Tuhan ini? Disitulah berarti kita menghidupi kebenaran. Yang kedua, apa peranan firman Tuhan dalam musim pandemi corona ini? Firman Tuhan menuntun manusia untuk mengalami kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, izinkan saya bertanya, kalau kita ditanya hari ini, apa kebutuhanmu? Mungkin ada yang menjawab, saya butuh pekerjaan. Saya butuh pekerjaan saya dipulihkan, dinormalkan. Mungkin ada yang menjawab, saya butuh makanan. Mungkin ada yang menjawab, saya butuh gereja untuk dibuka kembali. Saudara-saudara, apa yang disampaikan jawaban-jawaban ini adalah penting, tetapi bukan yang terpenting. Kalau kita melihat sida-sida, sida-sida adalah orang yang punya jabatan. Tentu dia punya harta karena dia kerja di istana. Tetapi semuanya itu tidak membuat dirinya untuk mengalami kepuasan. Karena ada satu sisi di mana kehidupannya tidak diterima oleh tokoh-tokoh agama, tidak diterima oleh masyarakat. Saudara, saya akan katakan, untuk menjadi sida-sida itu biasanya ada 3 golongan. Ada golongan sida-sida yang memang dilahirkan, memang sudah kondisinya ya sudah modelnya seperti sida-sida. Yang kedua, ada yang menjadi sida-sida memang harus dikebiri, karena kalau mau jadi sida-sida harus dikebiri. Yang ketiga, ada orang yang menjadi sida-sida memang menyerahkan diri untuk dikebiri. Jadi yang ada yang memang dari kandungan, memang dia sudah modelnya sudah memang model sudah dikebiri. Ada yang dia sebenarnya tidak mau dikebiri, tapi karena mau menjadi sida-sida harus dikebiri. Dan yang ketiga memang dengan rela hati, dengan tulus mau dikebiri untuk menjadi sida-sida. Lalu sida-sida yang ini sida-sida yang golongan yang mana? Sida-sida yang golongan kedua, yaitu dia harus dikebiri karena mau menjadi sida-sida. Saudara-saudara,
Sida-sida diperlakukan tidak adil pada zaman itu. Kalau kita membaca kitab Ulangan 23, kita akan melihat di sana orang yang disebut orang sida-sida atau orang yang sudah dikebiri atau orang yang tidak lumrah ini, maka mereka adalah golongan orang-orang yang dilarang beribadah di bait Allah. Boleh dikatakan agama mereka memang agama Yahudi, tetapi mereka tidak diperlakukan dengan baik, dengan adil ketika mereka beribadah. Bahkan ini termasuk adalah golongan orang-orang yang disingkirkan, tidak diterima keberadaannya karena disebut orang-orang yang jenis kelaminnya tidak lumrah. Saudara-saudara, ini adalah kebutuhan, yaitu kebutuhan apa? Kebutuhan penerimaan. Dan dalam kondisi yang seperti inilah Tuhan Yesus tahu apa yang dibutuhkan oleh sida-sida ini. Firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 53 yang dia baca dijelaskan oleh Filipus. Lalu ayat yang ke-35 Filipus menjelaskan demikian. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Jadi di sini jelas Filipus menjelaskan bahwa Yesaya 53 itu berbicara Yesus. Yesus itu siapa, dia jelaskan. Ketika sida-sida ini mendengar penjelasan Filipus, sida-sida ini dituntun untuk apa? Untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus. Siapa itu Yesus? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dijelaskan oleh Filipus, dan akhirnya kita bisa melihat di sini firman Tuhan ini membawa pertobatan kepada sida-sida ini. Dan kita jelas di sini sida-sida ini akhirnya mau dibaptis. Tanda pertobatan, tanda mengikut Yesus. Saudara, firman Tuhan menuntun sida-sida untuk mengalami kasih Tuhan. Kalau tokoh-tokoh Yahudi, orang-orang Yahudi yang punya jabatan itu menolak kehadiran sida-sida, menyepelekan kehadiran sida-sida, Yesus tidak. Yesus menerima sida-sida. Yesus mengasihi sida-sida. Saudara, firman Tuhan menuntun setiap kita untuk mengalami perjumpaan dengan kasih yang sejati, yaitu kasih Kristus. Saya yakin jemaat sekalian sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Itu berarti sudah mengalami kasih Tuhan melalui khotbah, melalui bacaan firman Tuhan atau apapun juga. Yang menjadi tugas saya dan jemaat sekalian hari ini, yang dibutuhkan oleh manusia bukan hanya pekerjaan baru, bukan hanya sembako, bukan hanya perhatian-perhatian, penghiburan, tapi yang paling penting adalah mari kita membawa berita ada kasih sejati, yaitu kasih yang di dalam Yesus yang mau menerima keberadaan manusia. Saudara-saudara, kalau mau jujur, corona ini adalah berita kematian. Saudara bisa lihat berita-berita orang-orang yang meninggal karena corona ini. Begitu banyak sekali. Yang menyedihkan adalah kalau mereka belum mengenal kasih sejati. Maka firman Tuhan yang sudah sering kita baca, firman Tuhan yang sudah kita alami kebenaran-kebenarannya, firman Tuhan yang berbicara Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, itu juga harus terus kita beritakan. Karena ini berita penghiburan. Ada yang mengatakan kita ini sekarang harus damai dengan corona. Ya kalau coronanya mau diajak damai.
Betul apa tidak? Kita justru harus melawan corona ini dengan apa? Dengan hidup sehat, dengan melakukan protokol kesehatan. Dan yang lebih penting adalah kita sudah memiliki kasih Kristus, jaminan keselamatan itu yang paling penting. Karena memang kematian itu adalah sesuatu yang seharusnya kita nanti. Kematian itu tidak bisa dihindari, tidak bisa disangkali, bahkan tidak boleh ditakuti. Tetapi kematian itu adalah sesuatu yang harus kita nantikan. Karena ketika kita mengalami kematian, maka kita berjumpa dengan kekekalan, berjumpa dengan Yesus yang adalah kasih sejati. Ini adalah berita kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang harus kita sampaikan. Suatu ketika ada seorang ibu yang baru saja diceraikan oleh suaminya karena dia melakukan kesalahan, yaitu kesalahan sebenarnya yang tidak disengaja. Pada saat dia berboncengan dengan anaknya yang berumur 5 tahun, dia mengalami kecelakaan. Dan anaknya yang sangat dikasihi, yang baru berusia 5 tahun, meninggal dunia. Dan suami dengan seenaknya mengatakan bahwa anakku ini meninggal itu karena keteledoranmu. Lalu diceraikan. Dan ibu ini mengalami kegoncangan. Cerita singkatnya, ibu ini pergi ke pantai. Lalu ketika di pantai itu dia berpikir, mungkin ini saatnya dia harus mengakhiri hidupnya. Ketika dia berpikir seperti itu, dia melihat ada sebuah botol yang kok menarik, di dalamnya berisi kertas. Kemudian ibu ini mengambil botol itu, lalu membuka botol itu dan kemudian mengeluarkan isi botol itu yang isinya adalah kertas. Dia coba buka kertas itu, lalu kertas itu berisi firman Tuhan. Firman Tuhannya dari Yohanes 3 ayat 16. Kasih Allah begitu besar. Kasih yang ada di dalam dunia ini adalah kasih yang sementara. Tapi kasih Allah adalah kasih yang begitu besar, yang mau mengasihi manusia yang berdosa. Inilah yang membuat ibu ini akhirnya kembali semangat. Karena dia diingatkan, dia dulu sudah lama pernah ke gereja, tapi sudah lama tinggalkan gereja. Ketika dalam kondisi seperti ini, firman Tuhan berbicara kepada dia. Saudara, inilah pentingnya kita terus dekat dengan firman Tuhan. Hari-hari yang kita lalui, begitu banyak kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi. Mari kita menjadikan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Mari kita menjadikan firman Tuhan itu penuntun untuk kita mengalami terus, bukan hanya perjumpaan dengan Yesus, tapi perjalanan bersama Yesus. Saya yakin jemaat Ampenan adalah jemaat yang kuat, yang kokoh, yang tangguh, yang akan terus bisa menjalani kehidupan ini. Karena ada Tuhan yang disebut Immanuel yang akan menyertai perjalanan hidup kita. Kiranya firman Tuhan memberkati jemaat sekalian. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami supaya kami belajar melakukan firman Tuhan. Supaya di dalam musim pandemi COVID-19 ini kami tetap dekat dengan firman Tuhan. Suara hamba-Mu sudah berhenti, tapi suara Roh Kudus yang sudah memakai Filipus akan terus bergema di dalam hidup kami. Kami berseru berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Jemaat sekalian, mari kita lengkapi ibadah kita. Kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan dengan berikan persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan cara melakukan transfer ke nomor rekening yang tertera di layar, atau dengan masukkannya ke dalam amplop persembahan dan kotak persembahan yang ada di konsistori gereja. Sebelum kita menyampaikan persembahan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita perhatikan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 116 ayat 12 sampai 14 mengatakan demikian. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Mari dengan penuh sukacita kita memberikan persembahan, menaikkan satu pujian, Allah itu baik. Syukur, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena segala kemurahan anugerah Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami beribadah dan bawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Mohon Tuhan berkenan menguduskan persembahan kami untuk layak dipakai di dalam pelayanan di gereja ini. Berkati hamba-hambamu yang mengelola persembahan ini, karuniakan hikmat untuk mengelolanya dengan bijak bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap umat-Mu ya Bapa dalam segala usaha pekerjaan mereka. Berkati setiap kehidupan kami ya Bapa, supaya hidup kami sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Jemaat kami silakan untuk berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan penuh syukur. Kita kembalikan segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita naikkan pujian doksologi. Pengutusan dan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Suhartoyo dan kita sambut dengan amin, amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang abadi yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan, kekuatan, pertolongan yang tak terbatas dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekalian, mulai pagi hari ini
sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.